واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. افتحنا صفحة 176 halaman 176. كررنا بعد قراءتي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. Sahih Ibn Majah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang yang halafa. Man halafa? Bersumpah. Faqala fi yaminihi, kemudian dalam sumpahnya dia berkata billata wal uzza, demi Lata dan Uzza. Falyaqul, maka ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Asy-syarhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala fi yaminihi billata wal uzza hadha kana fi ahdi al-islam al-awwal idh rajulu asha zamanan tawilan fil jahiliyati wa huwa yahlifu billata wal uzza aw manat ay bil alihatil maz'umah المزعومة التي كانوا يعظمونها تعظيم العبادة تقربا بها إلى الله عز وجل حسب اعتقادهم الباطل الجاهلي. فلما يسلم الرجل ويدخل في دين الله تعالى ويريد أن يحلف على شيء ليصدق في قوله ما يشعر حتى يحلف باللات أو العزى أو غيرهما من الآلهة الباطلة. فشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة في بعض المؤمنين الحديث عهد بشرك فوضع لذلك حلا سليما خفيفا وهو أن يقول بعد حلف بالوثن لا إله إلا الله فتكفر جملة التوحيد الحق إثم جملة الشرك الباطل. Asyarhu, penjelasan qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa, siapa yang bersumpah, faqala fi yaminihi, kemudian dalam yaminnya, dalam sumpahnya dia menyebutkan demi Lata dan Uzza. Hadza, ucapan ini, sumpah dengan Lata dan Uzza ini, karena adalah fi ahdil islamil awal, di awal-awal masa Islam. Ahdun, masa, bisa juga janji, di masa awal-awal Islam. Ini rajulu, di mana seseorang asya, mana asya?
hidup zamanan tawilan, dalam waktu yang lama, yang panjang, tawil, panjang. Waktu yang panjang maksudnya waktu yang lama, fil jahiliyati, sebelum Islam, dalam jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Kalau berbicara waktu berarti sebelum Nabi diutus jadi Nabi, itu semuanya jahiliyah. Ya, antara satu Rasul atau namanya apa? Orang yang hidup di antara dua Nabi atau Rasul. Apa namanya? Jadi dulu terakhir Nabi Musa ya, Nabi Isa. Yang hidup antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad diutus, kan ada waktu kosong, ya kan? Ya, ada waktu kosong jeda antara satu nabi dengan nabi lainnya. Apa istilahnya itu dalam ilmu tauhid? Orang yang hidup di antara dua masa jeda, di masa jeda kosongnya Rasul. Sini Nabi Isa, ini Nabi Muhammad, di tengah-tengahnya kan kosong, tidak ada nabi. Namanya apa ini? Ahlul, mereka nanti di mana? Di surga apa di neraka? Wong belum datang Rasul. Apa namanya? Ahlul fatrah namanya. Fa-ta-ra, hidup di masa yang kosong antara dua Rasul. Mereka belum dapat keterangan kan? Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai datang kepada mereka Rasul. Ada hujahnya, ada argumennya, ada alasannya. Kenapa dulu nggak taat? Kenapa nggak melaksanakan ini? Karena sudah datang Rasul, sudah datang perintahnya, sudah datang keterangannya. Kalau datang Rasul belum datang, kira-kira mereka di mana nanti? Ahlul fatrah, namanya apa? Ahlul fatrah, fa-ta-ra, masa kosong itu. Ya, mereka di surga apa di neraka? Kata ayatnya tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kunna, kami tidak akan mu'adzibina, menyiksa, menghukum, memberi sanksi, hatta nab'atsa rasula, sampai kami utus Rasul. Lah Rasulnya nggak ada, nanti balasannya apa? Ya, di mana kira-kira? Penduduk atau orang-orang yang belum sampai kepada mereka. Jangan, kalau di Indonesia jangan-jangan ada yang belum sampai kepada mereka dakwah Islam ini. Di mana? Di Irian, masih pakai koteka, nggak nutup aurat. Ya, kalau tidak sampai kepada mereka Islam ini, mereka bisa juga disebut ahlul fatrah. Walaupun aslinya ahlul fatrah itu yang hidup di antara dua masa. Masa di antara dua Rasul yang mereka tidak sampai dakwah Rasul itu kepada mereka karena memang belum diutus Rasul yang baru. Kalau sekarang kan sudah tidak ada Rasul, tidak ada Nabi, tapi nggak sampai Islam ke sana, umpamanya ke pedalaman Irian sana, mereka nggak tahu apa itu Islam, nggak tahu apa itu syahadat namanya. Jangan-jangan yang berdosa bukan mereka, kita kok nggak dakwah ke sana. Oh, nanti pedalaman sana kalau nggak, jangan-jangan yang ditanya bukan mereka oleh Allah. Kenapa kalian nggak pergi ke sana? Orang Kristen sampai ke sana, mereka punya pesawat masuk ke pedalaman Kalimantan, pesawatnya bisa turun di sungai. Yang sampai ke sana orang Kristen, orang Islamnya nggak sampai ke sana. Yang dihukum siapa? Yang ditanya kita, kenapa nggak nyampe ke sana? Mereka kan nggak ngerti Islam. Barangkali mereka nanti di akhirat di mana berarti? Oh, nggak sampai Islam udah mereka di surga, nggak mau dikasih balasan surga, belum tahu, neraka juga belum tahu. Akhirnya di mana? Ada yang berpendapat mereka di tengah-tengah itu, Ashabul A'raf itu, gunung yang antara apa, dataran tinggi atau gunung atau sejenisnya yang ada antara surga dan neraka. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifunahum bisimahum. Anak-anak kecil, ya kan? Mereka belum mukallaf, yang belum balik meninggal itu di mana nanti? Di surga atau di neraka? Yang meninggal kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum balik,
Di mana mereka nanti? Kan belum mukallaf, rufi al-qalam kan belum dicatat. Di mana nanti mereka? Di surga, jadi pelayan kan. Wildanun mukhalladun ya. Ada jadi pelayan kata di surga kalau yang kecil-kecil. Ada juga yang di A'raf tadi. Ya kan? Jadi ada pendapat seperti itu karena ahlul fatrah tadi mereka mau dihukum apa? Diberi balasan pahala, belum sampai Islam kepada mereka. Ya, wadih. Nah, kalau ini sudah datang Islam tapi baru datang Islamnya, baru masuk Islam. Idzi rajulu, orang dulu tuh asya zamanan tawilan, hidup dalam masa jahiliyah, fil jahiliyah, masa sebelum Islam. Lama sekali. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mereka taunya jahiliyah, selain menyembah selain Allah. Sebelum datangnya Nabi disebut jahiliyah. Kalau berbicara masa, kalau berbicara hakikat jahiliyah itu bodoh secara bahasa jodoh. Terus apa makna jahiliyah? Al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah, tidak mengerti hakikat Tuhan. Ada minta seperti orang Bani Israel ya, ketika lolos dari kejaran Fir'aun, ya kan? Begitu nyebrang, selesai lewat, selamat ke daratan, ngelihat satu kaum bikin patung. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihat. Wahai Nabi Musa, buat juga patung dong buat kami seperti mereka punya patung. Baru selamat langsung syirik lagi Bani Israel itu. Ya kan? Baru selamat dari kejaran Fir'aun, sampai ke daratan melihat orang bikin patung, menyembah patung dan sejenisnya gitu ya, sesembahan selain Allah. Bikinkan juga dong Nabi Musa. Kita juga lah, baru selamat sudah syirik. Itu Bani Israel. Wadih walam syuwadih. Jadi kalau seperti itu, itulah jahiliyah, tidak mengerti hakikat Tuhan. Innakum qaumun tajhalun, ayat di akhirnya tuh, kalian tuh orang bodoh. Bukan bodoh doktor, profesor, tapi kalau nggak kenal Allah itu bodoh, jahiliyah. Seperti Bani Israel baru selamat ngelihat satu kaum punya patung, minta dibuatkan patung juga. Innakum qaumun tajhalun. Walaupun profesor, doktor, ahli apa, kalau nggak kenal Allah, itu namanya jahiliyah. Itu namanya jahil, bodoh. Wadah. Ini dulu seorang masuk Islam, hidup masa yang panjang di jahiliyah. Jahiliyah tadi apa? Bicara waktu berarti sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Wadah. Kalau bicara pengertian, bisa jadi sekarang masih ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan kan, tidak mengenal Allah. Jadi kalau bicara waktu berarti yang sebelum Nabi Muhammad diutus. Kalau bicara hakikat, makanya Khalifah Umar pernah mengingatkan, dinisbahkan kepada beliau ya, hati-hati, Islam ini kuat tapi akan rusak. Innama tunqadu oral Islam, bangunan Islam ini, ikatan Islam yang kuat ini akan hancur syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Jika lahir dalam Islam generasi, tumbuh dalam Islam ini generasi yang tidak kenal apa itu jahiliyah, malah ditiru jahiliyahnya, ya kan? Kalau nggak kenal akhirnya malah dianggap modern, dianggap keren, ditiru. Ini yang merusak. Ini sudah jauh-jauh hari dinisbahkan kepada Khalifah Umar, mengingatkan kita semua dengan budaya jahiliyah ini, hati-hati ajaran dan budaya jahiliyah. Jangan dibilang habis jahiliyah sudah selesai, Rasulullah diutus. Iya, kalau bicara waktu sudah selesai. Tetapi perilaku, sikap, budaya, kata Al-Quran kan ada apa aja? Ada 4 macam dalam Al-Quran. Hukmul jahiliyah, hukumnya jahiliyah. Dhannul jahiliyah, apalagi sangkaan jahiliyah. Tabarrujul jahiliyah, lenggak-lenggoknya perempuan jahiliyah. Satu lagi apa? Hukm, dhannu, tabarruj, hamiyatul jahiliyah, fanatis dan gengsi jahiliyah. Kalau kelompok saya, ya golongan saya dibela sampai dibunuh, carok, itu jahiliyah. Ya, dalam Al-Quran ada 4 macam jahiliyah. Apa tadi? Hukmul jahiliyah, hukum cara jahiliyah, tebang pilih. Kalau saudaranya nggak dihukum,
Kata Rasulullah, walaupun Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Sekarang enggak, kalau keluarganya, kalau temannya, kalau kerabatnya, kalau kelompoknya enggak, bebas. Kalau orang lain ditegakkan. Ini jahiliyah. Apalagi Zannul jahil, sangkaan tadi Allah enggak akan melihat, Allah enggak kuasa, Allah enggak ini, enggak akan nyiksa. Itu sangkaan jahiliyah. Apalagi tabarrujul jahiliyah sekarang. Ya, pakai jilbabnya gede, tapi celananya ketat. Jahiliyah dulu apa? Dulu pakai gelang, gelangnya tuh ada loncengnya kalau jalan, keliling kayak sapi ya. Biar orang pada lihat. Ada kan gelang di kaki, ada kan? Ada yang punya gelang di kaki. Nah, dulu tuh ada gelangnya, terus di kaki lonceng. Kalau sekarang sapi kan dikasih lonceng tuh. Jadi keleneng jalannya biar orang pada ngelihat, pakai parfum yang sekarang juga. Apa bedanya dengan dulu? Tabarrujul jahiliyah. Bertabarruj itu apa? Berpenampilan, lenggak-lenggok, gaya. Hati-hati juga sekarang. Habis itu di-share di status. Nah, ini masih ada. Bahkan mungkin jahiliyah lebih parah. Yang keempat apa tadi? Hamiyah jahiliyah. Ham itu apa? Fanatisme, gengsi, ya perasaan. Kalau saudara saya, kelompok saya, fanatismenya sempit. Astagfirullah. Nah, banyak-banyak istighfar kita. Jangan-jangan perilaku jahiliyah kita suka melakukannya. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Jadi orang ini hidup sudah kebiasaan berpuluh-puluh tahun di jahiliyah, atau mungkin beratus-ratus tahun. Wa huwa yahlifu billata wal uzza. Sudah biasa dia bersumpah dengan Lata dan Uzza, tuhan-tuhan mereka dulu. Au Manat, Manat tsalitsatul ukhra kan. Lata, Uzza, Manat itu nama-nama tuhan mereka. Berhalanya ada berapa? Ratusan di sekitar Ka'bah dulu. Ratusan. Jadi ketika Rasulullah membuka kota Mekah itu di sekitar Ka'bah ratusan patung. Makanya kenapa di antara alasan Rasul tidak langsung haji? Pada haji diwajibkan menyebutkan 6 tahun 8. Itu karena masih banyak patung di antaranya sekitar Ka'bah. Wadih. Ai bil alihatil maz'umah. Mereka bersumpah dengan tuhan-tuhan yang mereka klaim, yang diduga, za'amah mengklaim, menduga, maz'umah yang diduga, diklaim, allati kanu yu'azzimunaha, yang mereka agungkan patung-patung tersebut, tuhan-tuhan tersebut, ta'zimal ibadati, mengagungkan dalam rangka ibadah. Taqarruban biha, dalam rangka mendekatkan dengan patung-patung tadi ilallah azza wa jalla, kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kan gitu kan? Kenapa nyembah patung? Ini akan menyampaikan pesan-pesan kami ke Allah biar lebih dekat katanya. Maksudnya pakai perantara. Makanya Allah banyak sebutkan dalam ayat, fa inni qarib. Saya dekat, enggak usah pakai perantara lagi. Enggak usah pakai patung-patung lagi. Wadih. Hasaba i'tiqadihimul batili al-jahili, berdasarkan keyakinan mereka yang batil dan jahiliyah itu. Falamma yuslimur rajulu minhum, ketika salah seorang di antara mereka atau seorang di antara mereka masuk Islam, aslama yuslimu, masuk Islam, wa yadkhulu fi dinillahi ta'ala, kemudian masuk dalam agama Allah Ta'ala, wa yuridu an yahlifa, kemudian ingin bersumpah ala syai'in, terhadap sesuatu, liyusaddaqa, agar dibenarkan, fi qoulihi, dalam ucapannya, ma yash'uru, dia tidak merasa, enggak sadar karena sudah terbiasa billata wal uzza. Sudah masuk Islam pun masih terbawa, wadih, karena sudah berpuluh-puluh tahun biasa seperti itu, belum terbiasa billah wallah, ya kan? Itulah makanya itu disebut dengan yaminul lagh. Tidak niat sudah masuk Islam pun, tapi kan karena belum tahu mungkin sebagian, atau belum terbiasa. Nah, ini disebut dengan yaminul lagh, tidak diniatkan. Nah, ini gimana solusinya? Nanti Rasul memberikan solusi. Ya.
Ma yash'uru, tidak merasa, hatta yahlifa, sampai dia bersumpah billata awil uzza aw ghairihima, dengan patung Lata, Uzza atau yang nama-nama lain dari keduanya itu, minal alihatil batilah, dari Tuhan-Tuhan yang batil, yang sesat, salah itu. Fa syahada Rasulullah SAW ya menyaksikan hadhihi dhahirah. Apa dhahirah? Fenomena yang nampak, yang terlihat, fenomena. Kejadian ini atau fenomena ini disaksikan oleh Rasulullah SAW, terjadi fi ba'dil mu'minina, sebagian orang mukmin, al-hadithi ahden bisyirkin, yang baru saja lepas dari syirik, baru masuk Islam maksudnya, ya kan? Kata Rasulullah kepada Aisyah, laula hadatsatu ahdi qaumiki bil Islam, kalaulah bukan karena kaummu baru saja masuk Islam, saya akan rubah bangunan Ka'bah itu. Itu tidak seperti bangunan Nabi Ismail yang ada sekarang ini. Ada Hijr Ismail kan, yang bangunan setengah meteran, 1 meteran itu, setengah badan itu. Itu dulu ketika Quraisy pernah terjadi banjir, Ka'bah hancur, terseret. Hajar Aswadnya sampai terseret jauh, berkilo-kilo. Ya, ke Misfal katanya, ya berapa kilo gitu. Mereka membangun kembali, tapi dananya kurang, sehingga bangunnya tidak penuh. Kata Rasulullah kepada Aisyah, kalau kaum Quraisy itu baru, karena kaummu baru saja masuk Islam, nggak mungkin saya rubah. Nanti jangan-jangan karena mereka juga dulu mengagungkan Ka'bah, jangan-jangan nanti mereka murtad gara-gara dirubah. Wadah. Jadi karena baru masuk Islam. Jadi hadisi ahdin bisyirkin, baru saja meninggalkan syirik, baru masuk Islam. Fawadha'at, maka Nabi SAW meletakkan lidzalika, untuk hal tersebut, halan. Apa halan? Solusi, jalan keluar. Al-hallul islami, solusi Islam. Ya. Saliman, yang tepat, selamat. Halan saliman, solusi yang tepat, selamat. Khafifan, dan ringan, solusi yang tepat dan ringan. Wahwa apa? Ayaqula, hendaknya seseorang yang baru mengucapkan sumpah salah tadi, sumpah batil tadi, ba'da halifihi bil wasani, setelah dia bersumpah dengan patung wasan, ausan, ya, namanya ausan, fajtaribu ar-rissa minal qawli wajtanibu minal ausan, ya. La ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Fatukaffiru, maka ucapan la ilaha illallah tadi menebus, ya. Tukaffiru jumlatut tauhidil haqqi, kata-kata atau jumlah tauhid yang benar la ilaha illallah tadi, maksudnya menebus isma, dosa, jumlatil asyirkil batili, kata-kata yang syirik dan batil, yaitu bersumpah dengan selain Allah, ya, billat wal uzza, bil uzza, bil manat, wal lat wal uzza wal manat, itu kan sumpah-sumpah yang batil. Itu ditebus dengan kalimat tauhid, dengan kalimat syahadat, ya, ya. Kariru. Wa fi hadits Muslimin qala sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ta'al ta'ala uqamiruka falyatasaddaq wa hadha li'annahum 'ashu zamanan tawilan yal'abuna al-qimara fi Makkah fayajri ala lisanihim, ala lisani ahadihim, afwan biduni qasdin, ta'ala uqamiruka, faman jara ala lisanihi mislu hadha, fa'il dari jar, mislu hadha, falyatasaddaq bi ayyi sadaqatin qallat aw kasrat tukaffiru dhanbahu alladhi 'aliqa bi nafsihi min jarra'i da'wati ila al-qimari al-muharrami. Dalam Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Muslim,
Qala sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan Muslim ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qala li akhihi," dan siapa yang berkata kepada saudaranya, "Ta'al, kemari, uqamiruka, saya berjudi denganmu." Qimar kan judi. Uqamiruka, saya akan berjudi denganmu, ayo kita taruhan. Maka hendaknya dia menebusnya. Kan ajakan untuk berdosa kan, berjudi. Fal yatasaddaq, maka tebuslah dengan bersedekah. Nah, ini penting kita menjadi solver. Orang yang selalu memberikan soluser ya, memberikan solusi. Jangan malah nambah masalah tapi memberikan solusi. Kalau ada masalah bukan ditambah masalah lagi, tapi kita carikan solusinya, jalan keluarnya. Kata Rasulullah, soluser, orang yang selalu memberikan solusi. Tadi kalau orang yang terlanjur salah bersumpah, suruh menembus dengan kalimat tauhid. Kalau ada yang salah mengajak berdosa, ayo kita taruhan, ayo kita berjudi. Menebus ucapan dosanya tadi, ajakan salahnya tadi dengan bersedekah. Itu solusi. Wadih? Wahada ini kenapa? Li'annahum 'ashu zamanan tawilan. Mereka hidup dalam waktu yang lama. Yal'abun al-qimar. Dulu sebelum Islam kan, di masa jahiliyah, sebelum Rasulullah datang sebagai nabi, mereka biasa bermain judi. Yal'abun al-qimar, qimar fi Makkah, waktu di Makkah. Fayajri, kemudian mengalir ala lisani ahadihim, melalui lisan salah seorang di antara mereka, afwan, maaf, tidak sengaja, biduni qasdin tadi dijelaskan itu tanpa sengaja, keluar begitu saja, keluar tiba-tiba, afwan, maafkan itu enggak, berarti kan enggak sengaja kan? Ta'ala uqamiruka, kemari kita taruhan, kita judi. Faman jara ala lisani mithlu hada, siapa yang keluar dari lisannya seperti ini, maksudnya ucapan-ucapan dosa, ucapan-ucapan buruk tapi tidak sengaja, maka hendaknya falyatasaddaq, hendaknya dia bersedekah. Bi ayyi shadaqatin, dengan sedekah apapun, 1.000, apa ada makanan kasih makanan, apapun ya, qallat, baik itu banyak, sedikit, au kasurat, atau banyak, qallat au kasurat, tukaffiru dzambahu, menebus dosanya, alladzi aliqa bi nafsi, yang menempel, mu'allaq, gantung ya, menempel pada dirinya, bi nafsihi min jarra'id da'wati, sebagai akibat, jarra yajrur, menarik ya, akibat dari atau konsekuensi dari dakwah, ajakan ilal qimar ya, dari apa, ajakan, konsekuensi ajakan untuk berjudi al muharram, yang diharamkan. Tapi cari solusinya. Itu Nabi, bukan memperbesar masalah. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Ya, langsung ke nomor 3 ya. Alimhum annal halifal maqsuda bi ghairillahi ta'ala syirkun. Kalau bersumpah secara sengaja dengan selain nama Allah, itu syirik. Ya. Ya. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Yang sengaja bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah syirik secara, kalau dengan sengaja berarti secara keyakinan dan secara lisan. Kemudian di nomor 4 disebutkan, annama dzakirhum bi anna man i'tadal halif bi ghairillah. Orang yang ingatkan bahwa orang yang terbiasa ya'tadu adat, i'tiyad ya, yang terbiasa bersumpah dengan selain Allah. Contohnya apa? Kalau di Arab, wan nabi, demi nabi kan bukan, nggak boleh. Au warasak, kepalaku. Au haqqu fulan, atau demi haknya siapa, manusia. Anna alaihi ayyaqula ba'da halifihi, setelah itu hendaknya dia tebus dengan mengucapkan la ilaha illallah, fayutbi'ul hasanatu as-sayyi'ata fatamhuha ya. Jadi kebaikan tadi menebus keburukan. Jadi kalau salah ucap kita makanya astagfirullah kan. Atau tadi kalau sumpah yang salah dengan la ilaha illallah. Yang terakhir, hadhihum minal yaminil ghamus, ingatkan mereka dari sumpah palsu. Fa inna sahiba ahadu thalath, karena orang yang bersumpah palsu ini kemungkinannya orang melakukannya satu di antara 3 kelompok ini. La yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamah, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat.
wala yuzakkihim, tidak Allah sucikan mereka, tak ekombe, ya tetap dibiarkan di neraka, jangan-jangan. Naudzubillah, kekal. Naudzubillah. Enggak ya, mudah-mudahan enggak. Kalau dah taubat katanya. Walahum adzabun alim. Kemudian dapat siksaan yang menyakitkan, pedih. Wahyal yaminul fajrah, sumpah yang ya berdosa, fujur, keji. Allati ya'khudhu biha haqqa akhihi muslim, karena telah mengambil hak saudaranya muslim. Kenapa pakai bersumpah palsu? Karena dia ingin mengambil hak saudaranya. Wadih? Jazakallahu khair. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.